manusia boleh berhenti, amal jariah terus mengalir walau sudah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa memancing ikan. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ikuti yang saya ucapkan. Siap? Karena penjajahan di atas dunia mesti dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Itu ayat Quran? Bukan. Itu hadis Nabi? Bukan. Lalu yang saya baca tadi apa? Itu adalah konstitusi negara kesatuan Republik. Itu kesepakatan kita sebagai bangsa. Mau Islam, mau Kristen, mau Katolik, mau Hindu, mau Buddha, mau Konghucu, semuanya sepakat bahwa penjajahan di atas dunia mesti dihapuskan. Betul? Tidak perlu menjadi orang Islam untuk peduli Palestina. Tidak perlu menjadi Muslim untuk peduli Palestina. Tidak perlu menjadi mukmin untuk peduli Palestina. Cukup menjadi manusia. Bisa diulang? Tidak perlu menjadi Muslim untuk peduli Palestina. Tidak perlu menjadi mukmin untuk peduli Palestina. Cukup menjadi manusia. Apakah kita manusia? Ini kewajiban kita bersama. Merdeka! Mengapa mereka membunuh anak kecil? Mengapa darah manusia tak berdosa ditumpahkan? Ini bukan masalah tanah, tapi mereka meyakini darah orang Palestina mesti tumpah, anak-anak mesti dibunuh, ibu-ibu mesti disembelih, sampai tanah Palestina merah karena darah. Karena mereka sedang menunggu seorang yang bernama Mesias. Siapa namanya? Mesias. Mesias adalah pemimpin mereka
yang sedang mereka nantikan. Dan syarat Mesias turun, tanah Palestina mesti merah, tanah Palestina mesti bersimbah darah. Sekarang pahamlah kita kenapa anak Palestina dibunuh, kenapa makanan tidak boleh sampai, kenapa perempuan mesti dibom, kenapa mereka terlaknat bangsa Israel. Allahu Akbar. Mereka sedang menantikan Mesias, dan Mesias mau turun ke Palestina. Syaratnya adalah Masjidil Aqsa mesti dihancurkan, dan mereka sudah mempersiapkan Temple of King Solomon. Setelah nanti tegak berdiri, diratakan Masjidil Aqsa rata dengan tanah, barulah mereka mendirikan Temple of King Solomon, menantikan kedatangan Mesias. Apakah kita rela Israel menjajah? Apakah kita mau Aqsa dihancurkan? Hari ini kita datang berpanas-panasan, kita mau menunjukkan kepada dunia bahwa kita cinta Palestina. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Salahuddin Al-Ayyubi sudah berhasil merebut Palestina. Dia orang Kurdi. Orang mana dia? Orang Kurdi. Umar bin Khattab sudah merebut Palestina. Dia orang Arab Quraisy. Orang mana dia? Al-Fatih sudah merebut mempertahankan Palestina. Orang mana dia? Turki. Arab Quraisy sudah, Kurdi sudah, Turki sudah. Sekarang Palestina sedang menunggu orang Indonesia. Siap. Bapak Menteri Luar Negeri sudah datang, Menteri Kebudayaan datang. Mudah-mudahan mereka menyampaikan pesan-pesan ini, karena mereka langsung melihat kita. Mereka Palestina sedang menunggu Muslim terjauh, tidak disatukan karena suku, berbeda bahasa, berbeda bangsa. Yang mengikat kita dengan mereka ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikatan keluarga bisa putus, ikatan pernikahan bisa kandas, ikatan persaudaraan bisa pupus, tapi ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dan dengan itu juga kita nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Untuk apa kita pagi-pagi, weekend, hari libur, libur sekolah, libur kantor, datang kemari berpanas-panasan, bersusah payah? Ini untuk menjawab pertanyaan di akhirat, di padang mahsyar. Kalau nanti Allah bertanya, hai orang Indonesia, pedulikah kalian pada Palestina? Hai orang Indonesia, sudahkah kalian tolong Palestina? Hai orang Indonesia, apakah kalian doakan Palestina? Kita, istri, anak, sahabat, teman, kawan, insya Allah kita bisa menjawab di hadapan Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita bukan tentara yang punya senjata, kita hanya punya suara dan doa, tapi kita tidak pernah putus asa. Allahu Akbar. Ampunkan dosa kami, karena kami tidak peduli pada Palestina ya Allah. Tapi langkah kaki kami pagi ini, tetesan air mata, tetesan peluh keringat kami tidak ingin banyak, supaya Engkau ampunkan kami. Kalau ada kawan kami, sahabat kami, jiran kami yang belum tersentuh hatinya,
bukakan pintu hidayahmu ya Allah, supaya dia juga peduli kepada Palestina ya Allah. Amin ya Rabbal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apakah cukup hanya dengan kumpul-kumpul pagi ini? Tidak. Apakah cukup hanya sekedar deklarasi? Tidak. Kita tetap terus mengingat Palestina, betul? Wahai para ustadz, wahai para kiai, wahai tuan guru, wahai para ulama, sampaikanlah khutbah, sampaikanlah ceramah, gunakanlah sal Palestina supaya rakyat masyarakat tetap ingat dengan Palestina. Allahu Akbar. Adik kami, kakak kami, ibu kami, saudari kami, hari ini kalian memakai jilbab mengingatkan pada Palestina. Maukah kalian memakainya dengan terus mengingatkan jiran tetangga? Anak-anak kecil kita pakaikan jilbab Palestina karena terlalu banyak isu politik, isu ekonomi, berbagai macam isu menutupi isu Palestina. Ingatkan mereka dengan sal Palestina. Siap? Ingatkan mereka dengan stiker Palestina. Siap? Pasang stiker di tempat air minum, pasang stiker di sepeda motor, pasang stiker di kaca mobil, pasang stiker di depan kulkas. Setiap hari anak membuka air minum, ingat saudara kita di Palestina. Siap? Cetak gambar Palestina, bingkai dengan tinta emas, tempelkan di ruang tamu, sehingga setiap tamu yang datang, kesan pertama dia mengingat Palestina. Apa yang kita bisa lakukan? Kita orang lemah, kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, tapi kita punya uang. Kenapa mereka masih tegak berdiri? Karena mereka menerima royalti, menerima duit dari rumah makan yang mereka buka, dari sabun cuci, dari permen, dari odol gigi. Kita punya senjata bernama boykot. Saya katakan boykot. Jawab Israel, boykot, boykot, boykot. Seorang bapak membeli ayam goreng, dia bawa pulang ke rumah, anaknya tidak mau makan. Apa kata si anak? Papa sedang membeli senjata untuk menembak saudara-saudara saya di Palestina. Inilah bapak yang berhasil mendidik anaknya. Allahu Akbar. Sabun cuci, permen, kopi, cari data-datanya di internet, print, cetak, share di grup Facebook, sebarkan di Twitter, sebarkan di Instagram, sebarkan. Kalau mereka berhadapan dengan Israel, mereka berhadapan dengan ujung senjata, apakah kita takut dengan ejekan? Apakah kita takut dengan cacian? Apakah kita takut dengan bulian? Takbir. Posting terus tentang boykot. Setuju? Boykot. 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 Tidak boleh ada 1 rupiah pun untuk membeli senjata menembak saudara kita di Palestina. Setuju? Solatmu, ibadahmu, puasamu, zikirmu, solawatmu tak ada maknanya kalau kau membiarkan saudaramu di Palestina. Betul? La yu'minu ahadukum, kau tidak beriman hatta yuhibba li akhihi,
sampai kau sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu li nafsih, sama sayang seperti pada diri sendiri. Yang dibunuh itu anak kita, yang dimiskinkan itu anak kita, yang kelaparan itu anak kita. Satu rasa, satu lapar, satu dahaga, karena kita disatukan karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah malam bertahajud, panjatkan doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa kita, senjata kita. Kita hanya punya ujung jari untuk menulis di Facebook, untuk menulis di Instagram, untuk memposting. Siapkah jari ini untuk memposting? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sampai masanya lidah tak lagi mampu berkata, tangan tak bisa melangkah, tangan tidak bisa mengayun, kaki tak bisa melangkah. Sampai masanya kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Andai kita hidup di zaman Umar bin Khattab, kita selamat karena Umar merebut Palestina. Andai kita hidup di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, kita selamat karena Salahuddin berjuang. Sekarang kita hidup di tahun 2025, 1447. Kita hidup sekarang, kita bukan masa lalu. Kita tidak perlu mengutuk nasib. Allah hidupkan kita di zaman ini untuk menjadi saksi bahwa kita tetap berjuang, tidak pernah takut. Ikuti yang saya katakan, iskariman aumut syahidan, hidup mulia atau mati sebagai syuhada. Ampunkan dosa kami ya Allah. Doa yang mesti dipanjangkan dalam setiap solat. Solat subuh bacakan kunut nazilah, sujud terakhir doakan kepada Allah. Ikuti doanya bersama. Allahumma unsur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma unsur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Tambahkan pada kunut subuh, tambahkan pada kunut nazilah, tambahkan pada sujud, tambahkan pada doa. Allahumma ansur ikhwananal mujahidina fi Palestin. Allahu Akbar. Itulah pesan yang saya dapat sampaikan. Real, nyata, boykot, ingatkan dengan hijab, dengan sorban, dengan foto, dengan stiker, dengan gambar. Jangan beli ayam gorengnya, jangan beli kopinya, jangan beli, jangan beli. Boykot, boykot, boykot. Allahu Akbar. Setiap tetes peluh keringat kita ini akan menjadi saksi dan akan menyelamatkan kita pada saat hari tak ada yang bisa menolong kita nanti. Setiap langkah kaki kita hari ini akan menjadi catatan amal. Mudah-mudahan Allah menolong kita pada saat tak ada satupun yang bisa menolong, insya Allah. 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala, menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua atas asatis penyelenggara, kepada semua ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak, anakku semua. Allah membalas kebaikan kalian semua. Allah memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usia mulai berhenti, amal jariah terus mengalir walau sudah mati.
Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas. Tempat santri belajar, yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.